Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih untuk video pembahasan kimia dasar 1 untuk packing 4101. Nah, di video kali ini kita bahas untuk modul ke-6 ya. Oke, so kita mulai dari tes formatif yang pertama. Rumus senyawa ion yang terbentuk dari unsur Na dan S itu apa? Nah, Na ini kalau membentuk ion itu pasti Na plus ya. Nggak ada yang lain. Jadi kalau misalnya terkait dengan senyawa-senyawa ion mungkin lebih gampangnya adalah kan ada logam dengan non logam. Ada yang namanya kation, ada yang namanya anion. Nah, kalau S ini nanti membentuk S2- ya. Jadi ini namanya kation. Nah, ini namanya adalah kation alias ion positif. Dan untuk yang di sini ini namanya adalah anion atau ion negatif. Nah, jadi ada beberapa tuh daftar ya. Jadi kalau emang udah biasa ngerjain, jadi nggak perlu ribet-ribet bikin konfigurasi elektron dulu. Baru nanti bikin, oh ternyata supaya biar jadi oktet kira-kira harus menangkap atau harus melepas. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau mau pakai konfigurasi elektron kurang lebih seperti ini. Karena ini masih golongan A, kita bisa pakai yang namanya Na jadinya 281. Dan untuk S itu adalah 16, 286. Nah, otomatis apa? Ya, otomatis ini harus plus 2, ya kan? Jadinya berarti menambah 2 elektron, jadinya ionnya jadi 2-. Terus kalau untuk si Na dia mengurangi 1, jadi melepas 1 elektron, jadinya dia 1+. Nah, kalau udah, ya udah langsung kita kerjain aja. Na plus tambah S2- ini membentuk sesuatu yang seimbang nggak? Enggak. Kenapa? Ionnya berat sebelah. Nah, supaya biar sama, berarti Na-nya kita butuh 2. Nah, gitu ya. Ya udah jadinya apa? Jadinya adalah Na2S. Oke. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B. Nah, oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Di antara ion-ion berikut yang ionnya mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia. Ini adalah ion-ion pseudo atau bayangan seperti gas mulia, yang dimana definisi seperti gas mulia ini bukan artinya konfigurasi elektronnya harus 8. Karena sudah bisa dipastikan bahwasannya untuk yang namanya golongan B itu tidak akan mungkin belakangnya 8 ya. Biasanya konfigurasi elektronnya elektron valensinya itu 11, 12 seperti itu ya. Nah, untuk nomor 2 ada beberapa senyawa yang dimana udah langsung saya kasih ya nomor atomnya. Nah, tapi untuk pengecualian kita tidak akan mengecek yang namanya ini Te. Kita hapus dari list yang mau kita cek. Kenapa? Karena ini kalau kalian cek di tabel periodik ini adalah golongan 6A. Kalau golongan 6A udah pasti dia bisa membentuk malah persis banget konfigurasi elektron seperti gas mulia. Contohnya misalnya 52 Te, misalnya nanti pasti belakangnya ini bla 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 6 ya. Kalau kalian mau pakai ini boleh, kalau kalian mau pakai aufbau juga boleh. Nah, sehingga berarti untuk dia membuat menjadi yang namanya konfigurasi elektron yang gas mulia atau aturan oktet, maka apa? Ya, ini harus menambah 2 sehingga apa? Sehingga membentuk ion 52, ini 52 Te2- ya. Jadi ini yang C ini udah pasti dia konfigurasi elektron bukan seperti, malah emang konfigurasi elektronnya gas mulia. Jadi yang kita cari ini adalah yang mirip yang kayak bayangan jatuhnya. Oke, so langsung untuk 24 Cr. Nah, untuk 24 Cr ini jadinya kan 2, 8, 18, 10, 28. Oh, enggak, kejauhan. 28 berarti 10 10 tambah berapa? 14 ya, 14.
Nah, apakah 886? Nah, atau sebenarnya bisa kita pakai konfigurasi elektron Aufbau. Nah, jadi intinya gini. Kenapa kok bisa dikatakan seperti gas mulia atau bayangan gas mulia? Karena kan gas mulia itu kan terisi penuh tuh ya, baik setiap bloknya kan atau subkulitnya. Ini kan berarti kalau kita bikin kan jadinya 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Nah, 10, 20, 24. Nah, namun sayangnya kan konfigurasi elektronnya tidak seperti ini ya. Yang benar itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Nah, ini kenapa kok bisa kita katakan bahwasanya ini tidak seperti gas mulia? Ya udah, dari 4S-nya aja udah nggak keisi penuh. 3D-nya juga apalagi, ya kan? Jadi emang nggak terisi penuh semua, ya. Jadi kalau emang misalnya kita bikin dia kan gini, ketika kita mau bikin dia konfigurasi elektronnya berdasarkan ion, berarti kan kita harus susun berdasarkan kulit dong, ya kan? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. Oke. Dan kita mau bikin dia jadinya 24Cr2+. Berarti kita buang 2 kan. Dibuang dari ini -1, terus ini lagi -1. Nah, jadi jatuhnya tuh sebenarnya sama aja kayak 4s2 3d4, 4s2-nya di sini. Jadi 4s2-nya habis. Sehingga jadinya konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4. So apa? Ya ini tidak memenuhi konfigurasi elektronnya si gas mulia. Kalau mau di sini 3D10 itu masih oke, ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Nah, untuk 21SC berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Nah, kalau udah kita langsung bikin konfigurasi elektron berdasarkan kulit aja ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. Nah, terus mau dibikin 3 plus. Oke. Berarti buangnya dari sini dulu. -2, -1, jadinya -3 kan. Ya udah, berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Apakah ini bisa kita katakan sebagai gas mulia? Tidak. Kenapa? 3D-nya nggak ada. Nah, jadi yang A gagal, yang B gagal, yang C udah pasti gagal. Ya udah, jawabannya harusnya D. Nah, kita cek dulu untuk 27CO bagaimana? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10, 20, 27, berarti ini 3D7. Nah, kayak 27CO. Nah, CO-nya adalah apa? Ini CO-nya berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D7, 4S2. Berarti 27CO3 plus jadinya 1S2. Nah, ini kita buang 2, ini kita buang 1. Gitu ya, coba. 10, 20, 27. Nah, ini jadinya 2S2. Sorry, ini 2S2 ya. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian berarti 3D6. Oh, ternyata apa? Ya, ternyata enggak ada juga ya. Jadi, ya ini nomor 2, ini jawabannya enggak ada nih. Kalau mau sebagai contoh ya, sebagai contoh ini contohnya AG ya. AG itu punya konfigurasi elektron bentar, coba nomor atomnya berapa ya? Untuk AG
Ag plus itu termasuk ya 47. Oke, Ag 47. 47 Ag mungkin ini saya taruhnya di mana ya? Karena ini cukup panjang. Mungkin ini ya. Ini saya hapus aja dulu. Oke, 47 Ag. 47 Ag ini kan 1S2 atau berarti saya singkat aja langsung KR ya, 36 KR. Berarti lanjut lagi apa namanya? Ada di periode kelima kan ya, 5S2. Kemudian 3D. Nah, ini 3D9. Oke. Nah, namun kan nggak boleh dong ya. Konfigurasi elektron yang benar tuh dari 47 Ag. 47 Ag itu adalah KR 5S1 3D10. Nah, setelah itu ya kan, setelah itu kita bikin berdasarkan kulit kan. Nah, KR ini anggap aja deh udah sesuai kulit. Kemudian otomatis kan kalau misalnya kita kok habis 5S1 3D10. 5S1 4D10. Oke, berarti kan jadinya adalah di sini 4D10 dulu baru 4D10 5S1. Nah, kalau berarti 47 Ag plus bagaimana? Ya udah, buang ini satu nih. Nah, ini minus 1. Jadinya berarti kripton 4D10. Nah, ini kan pasti depannya nih sebenarnya ada apa? Ada 4S2, ada 4P6, ada 4D10 dan sebelumnya. Nah, kalau kayak gini baru kita bisa katakan dia pseudo gas mulia. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah konfigurasi yang konfigurasi elektronnya sama persis ya yang termasuk golongan gas mulia, ya jawabannya kalau emang paksa nih ternyata oke, mungkin persepsi kita salah nih dari pertanyaannya. Nah, jawabannya apa? Jawabannya yang C. Karena apa? Karena ini pasti karena golongan 6A, dia kalau dia 2 minus otomatis dia bakal jadi ya golongan 8A seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita bahas terkait dengan pseudo gas mulia, di sini nggak ada sama sekali jawabannya. Ya udah, berarti untuk menyesuaikan pilihan, berarti persepsi tadi persepsi pada soal dari saya pribadi ini kayak kurang tepat daripada si soalnya ini. Jadi mempunyai konfigurasi elektron gas mulia, kenapa nggak langsung gas mulia aja, nggak seperti? Ya, sepertinya harus ada nih kata seperti. Karena kalau dari saya pribadi justru kalau ada kata seperti ini berarti kayak apa sih namanya, bisa kita katakan ya ini juga modelnya. Tuh, ya pseudo gas mulia. Kalau ini biasanya adalah golongan-golongan transisi biasanya. Tapi kalau untuk yang pas banget kayak gas mulia, yang konfigurasi elektronnya gas mulia adalah ion-ion yang termasuk golongan 1A, 2A ya kan. Karena membentuk ionnya udah pasti pas tuh. Kalau Na kan elektron valensinya 1, berarti dia melepas 1. Jadinya kan berarti otomatis elektronnya kan 10. Ya udah sama dong kayak gas mulia, yaitu adalah 10 neon. Seperti itu ya. Oke. Nomor 3, senyawa ion senyawa yang mempunyai energi Kc terbesar. Untuk sebenarnya nggak menghitung, untuk memprediksi saja. Energi Kc itu ada dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor yang pertama adalah terkait dengan jumlah muatan. Ya, terkait dengan jumlah muatan sama habis itu baru jari-jarinya. Nah, karena di sini kita terbatas informasi jari-jari yang enggak ada, karena kalau misalnya emang kita mau cari mau detail ya harus tahu dulu dong jari-jarinya berapa. So kita anggap ini kurang lebih sama gitu ya. Ya udah, berarti berdasarkan si jumlah ionnya, jumlah muatannya aja nih. Kalau AgCl terurai menjadi Ag plus tambah Cl min. Yang B, Crn itu terurai menjadi Cr3 plus tambah N3 min. Kalau yang C, CuO itu terurai menjadi Cu2 plus tambah O2 min. Nah, terus yang D,
SRO juga sama, berarti SR2 plus tambah O2 min. Dari mereka bertiga, mana yang jumlah muatan paling banyak? Ya, itu adalah yang B ini. Walaupun kita lihat ini ternyata sama-sama terurai menjadi 2 ion, cuma lihat muatannya. Di sini muatannya sama-sama 3. Jadi totalnya kalau ibarat kata tuh 6 lah, ya. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang B, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 4 sampai nomor 6. Untuk melepaskan elektron dari Ca membentuk Ca2+ diperlukan energi, betul. Demikian ini akan tetapi CaO lebih stabil dibandingkan dengan unsur bebasnya karena baik Ca maupun O mempunyai ini kurang, ya. Muatan kation dan anionnya hanya berlawanan tanda. Energi kisinya mampu mengatasi energi, oke. Ca dan O termasuk unsur-unsur golongan utama. Nah, ini ada hubungannya sama gini. Kenapa kok bisa dia lebih stabil? Maksudnya dia stabil akibatnya apa? Kalau namanya stabil berarti suka bereaksi. Kenapa Ca dengan O ini bisa dengan mudah bereaksi? Jadi bukan karena A nih, ya. Karena kalau ini kan emang dia membentuk ion kan seperti ini. Jadi kalau dari ini, maka jawabannya adalah yang D, ya, yaitu adalah Ca dan O ini termasuk unsur-unsur golongan utama, yang dimana unsur golongan utama itu kayak oksigen, ya kan. Gas oksigen itu otomatis suka reaktif banget tuh, apalagi Ca terutama, ya. Kalsium, natrium itu sangat reaktif gitu. Jadi kalau kita bandingin sama senyawanya, otomatis senyawanya itu lebih stabil daripada unsur-unsur penyusunnya, ya. Oke, nomor 5. Suatu atom mempunyai konfigurasi elektron 1s2. Oke. Berarti ini 2 6. Atau untuk mencapai oktet, berarti untuk mencapai oktet jadinya 1s2, 2s2, 2p6. Nah, berarti dari 4 di sini supaya jadi 6, gimana? Harus ditambahkan 2. Berarti untuk mencapai oktet diperlukan elektron sebanyak 2. Jadi jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 5. Suatu atom dengan konfigurasi elektron seperti ini mempunyai elektron valensi sebanyak berapa? Nah, ini kalau disusun kan berdasarkan kulit, ya. 3d10, 4s2, 4p1. Atau kalau enggak, ingat yang namanya ketika kita mau menentukan golongan dan periode, nah ini kan terakhirnya 4p1 nih. Tapi ingat gak bisa berdiri sendiri. Jadi butuhnya ini. Jadi elektron valensinya dihitung ya cuma 4s2 sama 4p1. Berarti gimana nih elektron valensinya? Ya, elektron valensinya sama 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka nomor 6 jawabannya adalah yang C, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk 4 sampai nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 sampai 10 untuk tes formatif yang pertama. Nah, senyawa ion yang terbentuk dari unsur Mg. Nah, ini kalau Mg udah pasti Mg2+, ya. Kalau N ini pasti N3-, ya. N3-. Kalian tinggal bisa bikin konfigurasi elektronnya, nanti tinggal sesuaikan harus melepas dan menerima berapa. Ya udah, berarti nomor 7 Mg2+ tambah N3- supaya seimbang berarti harus kita tembak Mg-nya 3, N-nya 2. Sehingga menjadi Mg3 N2. Ya, so jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 8. Pada senyawa berikut kation dan anionnya mempunyai konfigurasi elektron yang sama. Ya, namanya konfigurasi elektron yang sama, kemungkinan besar jumlah elektronnya sama, ya. Oke, karena biasanya kalau untuk kation dan anion ini biasanya akan membentuk konfigurasi elektron daripada
gas mulia. Ya udah, nomor 8 untuk SnBr2 berarti SnBr2 Br2 itu terurai menjadi Sn2 plus tambah dengan 2 Br min. Oke, kemudian untuk yang B NaCl, oke, Na plus tambah Cl min. Kemudian untuk yang C itu adalah CaO, terurai menjadi Ca2 plus tambah dengan O2 min. Kemudian untuk D adalah CSI. CSI itu berarti CS plus tambah imin. Nah, kita lihat dulu bagaimana dengan nomor atomnya ya. Nomor atomnya terkait dengan Sn2. Sn itu adalah 50 atau langsung aja ya. Ini nomornya 50. Terus untuk Br wait. Enaknya gimana ya? Mungkin gini aja ya. 50 Sn itu akan ada di apa namanya? Golongan 4A periode 2 3 4 5 ya. Periode 5 golongan 4A. Nah, terus kemudian untuk Br itu adalah 35 Br. Berarti ini adalah periode 4 golongan 7A. Terus kemudian untuk Na ini 11 periode 3 golongan 1A. Kemudian untuk Cl 17 itu ada di periode ketiga barengan sama barisan Na tuh. Terus kemudian golongannya adalah 7A. Kemudian Ca itu adalah 20, ada di periode 4 bawahnya magnesium golongan 2A. Kemudian untuk oksigen itu 8 periode 2 golongan 6A. Kemudian CS sama I. CS ini nomor I itu 53 dengan periodenya 5 golongan 7A. Kalau CS itu ada di periode ke-6 dengan nomor atomnya adalah 55. Terus periode 6 terus golongannya adalah 1A. Kalau dilihat sebenarnya apa? Ya, berarti kalau misalnya kita tahu bahwasanya kan berarti ini elektron ya, elektronnya 50, 35 dan seterusnya. Nah, terus kita tulis saja Sn sama Br mungkin nggak sih bakal jadi satu bakal konfigurasi elektron yang sama? Udah nggak mungkin. Kenapa? Kalau dia melepas 2 plus, apalagi ini kan golongan 4. Biasanya kalau untuk 2 plus itu kan berarti untuk golongan 2A kan. Nah, jadi karena golongan 2A dan ini golongan 7, harusnya golongan 2A dengan golongan ini 7 lah. Berarti itu masih make sense. Karena ini kan yang ion-ion ini nih, yang ini pasti akan konfigurasi elektronnya setara dengan yang namanya konfigurasi elektron gas mulia. Oke. Nah, jadi kalau emang beda jauh, of course itu udah nggak mungkin. Sama kayak NaCl. NaCl walaupun emang nggak jauh-jauh banget, lihat kalau misalnya dia kan gini ya, ingat apa namanya, helium, neon argon, berarti 2 He, 10 neon, 18 argon, terus 36 kripton, terus 50 kripton xenon ya. Nah, sampai sini aja karena di sini nggak ada yang lebih daripada 54-an. Ya udah. Berarti kalau misalnya untuk si ini yang A udah pasti gagal. Yang B, Na 11 kalau dia ngelepas jadi 10 dia neon. Sedangkan ini akan menjadi neon 10. Ya, konfigurasi elektronnya mirip N neon 10. Kalau ini apa? 18 argon. Ya, ini salah ya. Jadi yang B ini salah. Kemudian yang C apalagi? Yang 20 sama 8. Wah, makin jauh lagi. Kalau 20 Ca ini adalah 18 argon jadinya. Terus abis itu ini konfigurasi elektronnya setara dengan 10 neon. Kalau CS sama I ini jadinya adalah 54 xenon. Nah, maka yang konfigurasi elektron yang sama adalah yang domba, yaitu adalah CSI. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jumlah elektron pada simbol Lewis Al akan sama dengan, ya ini gampang, tinggal cari konfigurasi elektronnya, yang dimana
kalau elektron valensinya sama atau golongannya sama, ya udah pasti simbol Lewis-nya sama. Kita tahu bahwasanya Al ini ada di golongan 3A. Tinggal kita cari mana yang golongan 3A. Mg 2A, Ar 8A, B boron itu 3A, untuk berilium ini 2A. Ya, jadi udah jelas banget bahwa nomor 9 jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, untuk soal nomor 10 ini mungkin akan saya hapus saja. Karena untuk soal nomor 10 ini ada tahapannya. Kan katanya untuk entalpi pembentukan, alias berarti untuk nomor 10 ini sebenarnya kita punya reaksi langsung ya. Dalam bentuk solid seperti ini ditambahkan dengan setengah Br2 dalam bentuk liquid ya. Karena Br2 dalam suhu ruangan ini biasanya liquid dia. Coba saya cek dulu. Di suhu sekitar 25 ya, betul, liquid. Akan menjadi yang namanya CSBr ya, CSBr. Oke. Nah, permasalahannya adalah ini delta H-nya, atau mungkin saya panjangin aja kali ya. Karena ini biar ini. Jadi ternyata dari sini ke sini itu butuhnya adalah minus 405,9. Nah, namun sebenarnya pada kenyataannya nggak bisa. Sebenarnya kalau kita pada kita bahas lebih detail lagi, nggak begini sebenarnya. Ada yang namanya cesium itu sebelum jadi solid begini dan nanti bakal bergabung jadi di sini, itu sebenarnya dia mengalami sublimasi dulu. Nah, jadi tahap pertama ini yang 76,1 itu dia berubah menjadi yang namanya CS, namanya menyublim, itu menjadi gas dong, ya kan? Nah, dimana ini butuh 76,1. Oke. Nah, kemudian ada lagi, yaitu apa? Entalpi penguapan brom, yang dimana ini penguap menjadi, nah ini jadi apa? Ini jadi Br. Jadi Br aja ya. Tapi kondisinya adalah dalam bentuk gas. Kemudian di sini dilanjutin lagi, energi disosiasi antara isi berarti mungkin gini. Ini tapi kalau jadi setengah Br kok jadi agak aneh ya. Nah, berarti ini nggak bisa langsung ke jadi gas ya. Sorry, penguapan. Sorry. Ini apa namanya, yang namanya penguapan ya harus berarti butuh Br2 ya. Br2 dalam wujud gas. Tapi kalau jadi setengah ini Br jadi Br kok agak aneh ya. Ini setengah ya. Kita biarkan dia setengah. Kemudian dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena dilanjutkan lagi, yaitu ada energi disosiasi nih. Dimana dari setengah Br2 ini menjadi yang cuman Br, gitu ya, menjadi Br doang. Itu butuh 193 seperti itu ya. Barulah berarti ini masih dipanjangin lagi nih. Ini masih dipanjangin lagi karena apa namanya nggak pas nanti. Jadi ini adalah 193, terus kemudian yang ini adalah 30,9. Barulah ya dari energi ionisasi, karena kan ini cenderung akan melepas elektron dong ya kan. Ditambahkan dengan 1 elektron akan menjadi CS plus. Ya. Kemudian afinitas elektron ini dari Br menjadi apa? Menjadi Br min. Ya, ditambahkan dengan 1 elektron menjadi yang namanya Br min. Oke. Sorry. Kalau kayak gini jadinya CS min ya. Sorry yang bawah. Yang bawah kita benerin dulu. Tapi kalau nggak langsung aja ya. Jadi dia melepas 1 elektron. Jadi CS plus min 1 elektron. Kalau di sini dia menangkap 1 elektron plus 1 elektron menjadi apa? Menjadi Br min. Nah, kemudian apa? Nah, energi kisi yang ditanya itu adalah ini, kalau ditambah hasilnya tuh ini.
Nah, kira-kira ini berapa sih? Nah, kalau misalnya afinitas elektron untuk Br itu adalah min 325. Nah, kalau untuk data energi ionisasi di modul kelima ini nggak lengkap nih. Jadi coba saya cari terlebih dahulu bahwasanya cesium itu kan Herlina kawin Robi CS. Oke. Herlina kawin Robi. Oke, 376 ya. 376. Ya udah, bagaimana ini? Gampang sebenarnya. Ini itu sama aja kayak dari sini ke sini tuh dijumlahin aja, ya. Nah, jadi delta HF atau delta H yang kita mau cari itu, atau kita bahas langsung aja ya. Minus 405,9 itu sama dengan ini 76,1 tambah 376 ditambah dengan yang namanya ini ya, ini kan udah 1 mol ya, tambah minus 325 ditambah dengan, nah dari sini ke sini kita tahu bahwasannya ini kan 1 mol ya, berarti kalau setengahnya ya tinggal dikali setengah doang, setengah kali 193 ditambahkan dengan dari sini ke sini 30,9 ditambahkan dengan X. Ya udah, tinggal minus 405,9 sama dengan berapa nih? 76,1 tambah 376 dikurang dengan 325 ditambah dengan 193 dibagi dengan 2 ditambah dengan 30,9, itu jawabannya adalah 254,5 tambah X. Berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya adalah minus 405,9 kurang 254,5. Berarti tinggal kita hitung, hasilnya adalah minus 660,4 ya. Jadi X-nya atau energi kisinya sebesar minus 660,4 kilojoule per mol. Ya, so jawabannya mendekati adalah yang A ya. Cuman sayangnya harusnya ini minus nih. Harusnya minus ya. Nah, jadi jawabannya harusnya minus, tapi di sini minusnya nggak ada. Oke, kita anggap aja tambahin sendiri. Minus 660 minus minus sama minus ya. Jadi jawabannya untuk nomor 10 adalah yang A ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya ya. Karena so kita hapus dulu. Nah, karena mungkin takutnya ini kelamaan. Jadi untuk tes formatif kedua, kalau emang misalnya nanti takutnya kelamaan, bakal saya jawabnya separuh aja. Tapi kalau emang keburu, mungkin saya bakal full untuk tes formatif kedua, karena di sini untuk modul 6 nih ada 4 tes formatif ya. Oke, so untuk nomor 2, nomor 1 untuk tes formatif kedua, asam hipoklorit HClO mempunyai struktur yaitu adalah seperti yang A. Jadi jarak gambarnya, karena kita tahu bahwasanya O itu kan punya kan ini O itu golongan 6. Berarti elektron valensinya 6, struktur Lewisnya gambarnya nanti nolnya 6 biji. Nah, terus Cl itu apa namanya? Golongan 7 ya. Jadi karena O ini golongan 6, jadi gambarnya kurang lebih ada 6 titik seperti ini. Nah, terus kalau untuk Cl itu ada 1 2 1 2 3 4 5 6 7 karena golongan 7. Untuk H dia karena golongan 1 ya, berarti di sininya 1. Nah, terus karena berhubung ini kan maunya dalam kalau nggak oktet duplet. Nah, kalau untuk oktet, siapa yang butuh oktet ini? Ini butuh 2 elektron ya. Butuh 2 elektron. Kalau ini butuh 1 elektron. Nah, terus kalau misalnya ini supaya jadi oktet, ini juga butuh 1 elektron. Ini duplet ya, sorry. Karena nggak mungkin jadi 8. Butuh 1 elektron. Ya udah, sama-sama butuh semua. Ya udah, berbarengan nih. Nah, kira-kira siapa yang di tengah? Otomatis O. Jadi O-nya di tengah menyediakan apa? Nah, begini jadinya. Set 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 set. Terus H-nya di sini. Terus Cl-nya di sini 1 2 3 4 5 6 7. Sehingga apa? Ya, ini set 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus ini juga berikatan ini hanya jadi 1 2 udah pas. O-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. Udah, jadinya gambarnya cuma begini doang. Jadi
apa namanya, ngakalin bagaimana caranya supaya dia bisa jadi oktet atau duplet seperti itu ya. Oke, untuk nomor 2, SO3 2-min. Berarti otomatis S-nya ini di tengah. Terus ternyata di sini karena 2-min pasti ada yang minus nih, ada yang bermuatan minus 2 biji. Nah, berarti kan nggak mungkin dong ya. Ini O-nya pasti ada di ini ya. O-nya pasti ada di sekitar S-nya ada 3. Nah, kita tahu bahwasanya apa namanya? Ini sama-sama butuh S ini kan apa namanya? Tangannya 6 ya. Jadinya butuh 2 elektron. Untuk O ini juga butuh 2 elektron karena sama-sama golongan 6. Ya udah, gambarnya gimana? Gambarnya begini. Nah, seperti ini. Nah, ini 1 2. Nah, 3 4 5 6. Nah, 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi begini ya gambarnya. 1 2 3 4 5 6. And then ya nanti jadinya begini. Ini berikatan tunggal, ini berikatan tunggal. Nah, kemudian karena kita tahu bahwasanya ini kan O-nya masih 7 ya yang di sini. Berarti supaya jadi 1, supaya jadi 8, kita butuh satu nih nyempil nih daripada entah dari mana, intinya nggak peduli. Intinya masuk nih sehingga dia bermuatan minus 1. Nah, jadi minus satunya ada 2 biji nih ya. Minus satunya ada 2 biji, jadinya SO3 2-min. Dari gambar ini sudah jelas bahwasanya untuk di atom S-nya memiliki 3 pasangan elektron ikatan, 1 2 3. Ini walaupun kovalen rangkap 2 terhitung 1 ya. Nah, sama 1 PeB. Nah, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di antara pernyataan berikut ini pernyataan yang benar berhubungan dengan resonansi. Nah, ini resonansi terkait dengan yang namanya, kalau misalnya saya mau membuat sesuatu, itu bisa saya tukar-tukar semau saya. Contohnya resonansi ini di nomor 2 udah jelas banget. Bahwasanya apakah harus selalu S yang di atas nih yang harus begini? Enggak juga kok. Jadi kalau misalnya saya mau bikinnya misalnya saya maunya gantian deh. Jadi saya nggak mau nih. Jadi ini yang kanan ya, ini yang kiri. Jadi ini saya hapus. Ini berarti ini saya hapus juga. Nah, jadi apa namanya? Wait, ini juga saya hapus ya. Nah, jadi si O-nya yang kalau ini sebelah kanan, jadi maunya tuh begini. Set. Nah, gini ya. Oke. Ini yang ini juga sama, ini sebelah kiri nih, yang di sini. Sehingga gambarnya menjadi set. Nah, ini ke sini. Nah, ini begini. Terus ini begini kan masih ada nih pasang elektron bebasnya ya. Nah, ini juga sama. Nah, seperti ini. 1 2 3 4 5 6 kan. Ini jadinya pergi ke atas 1. Nah, sehingga di sini masuk 1 elektron, ini masuk 1 elektron, ini muatannya negatif. Ini juga masuk 1 elektron, jadinya dia bermuatan negatif. Ini masuk 1 elektron bermuatan negatif. Kalau yang ini dia langsung berikatan saja. Nah, jadi kalau diputar sebenarnya sama aja. Seperti itu. Nah, jadi nggak harus yang gambarnya yang di atas nih. Boleh yang di kiri, boleh yang di kanan. Nah, ini yang namanya resonansi. Jadi SO3 2-min tuh ada 3 model, ada 3 gitu loh jadinya strukturnya. Jadi untuk nomor 3 mana sih yang kurang lebih seperti itu? Ya, jawabannya adalah yang B. Struktur resonansi dari NO2- itu ada 2. NO2- itu apa namanya? Bisa begini. Satu laginya berarti seperti ini. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3-nya ya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 dan 5. Nah, untuk nomor 4
pasangan yang membentuk senyawa kovalen. Nah, berarti non logam dengan non logam ya diutamakan. Litium dan berelang salah, ini logam. Natrium argon ini logam. Nitrogen brom oke. Barium fluor, bariumnya logam. Nah, berarti nomor 4 jawabannya adalah yang C ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 di antara molekul atau ion poliatom yang tidak mengandung ikatan rangkap. Nah, ya ini harus kalian gambar dulu ya. Nah, untuk nomor 5 gini. Untuk yang A, C itu tangannya 4 karena dia golongan 4A. Terus untuk O itu tangannya 6 ya, karena dia golongan 6A. Untuk Cl udah jelas banget bahwasanya ini golongan 7A jadinya ya ada 7. Nah, kira-kira yang jadi pusat siapa? Pasti C. Nah, C ini pasti butuh 4 elektron ya, butuh 4 elektron, ini butuh 2 elektron, ini butuh 1 elektron. Ya udah, pas dong. Kalau COCl2 berarti C-nya di tengah nih. Nah, ya kan? Terus karena O-nya itu saya gambarnya O-nya di atas saja ya. Nah, misalnya O-nya seperti ini saya gambar. Ya udah, berarti ininya di atas 2, terus kemudian seperti ini. Ini Cl 1 2 1 2 3 4 5 6 7. Terus kemudian 1 2 3 4 5 6 7. Nah, cari set. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, pas nih untuk C-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini emang sesuai dengan kaidah oktet ya. Karena emang ada beberapa senyawa yang menyalahi kaidah oktet. Oke, itu untuk yang A. Untuk yang B, HCN. Bagaimana dengan HCN? H-nya tangannya 1 karena dia golongan 1A. Oke. Kemudian untuk C dia tangannya 3. Tangannya 4 karena dia golongan 4. Dan untuk N itu adalah punya tangan 5. Karena dia golongan 5A. Ya udah, berarti kira-kira siapa yang saya taruh tengah? Ya, yang saya taruh tengah adalah C lagi. Nah, jadinya ketemu seperti ini, ya kan? Nah, di mana ini butuh 1 elektron, ini butuh 4 elektron, ini butuh 3 elektron. Ya sudah, pas dong. H-nya barengan sama-sama 1 dipakai, C-nya sama-sama 3 dipakai. Jadinya 1 tambah 3 jadinya 4 tambah 4 8. Nah, jadi berarti gambarnya adalah seperti ini. Nah, jadi N bulat. Nah, ini hanya buat hitam seperti ini. Buat berisi ya. 1 2 3. Inilah namanya HCN. Oke, untuk yang C, SO4 2-. S ini tangannya 6 ya. S ini tangannya 6 karena golongan 6A. Oke. Kemudian O itu juga tangannya 6. Nah, oke. Ya udah, bagaimana dengan gambar SO4 2-? Nah, gambar SO4 2- itu gambarnya seperti ini ya. Ini langsung aja ya. Nah, namanya SO4 2- udah jelas banget bahwa pasti S-nya yang di tengah ya. Kalau ini kan CO bisa jadi COCl2 gitu kan. Antara berarti antara C atau O-nya yang jadi atom pusat. Kalau di sini SO4 2- ya udah pasti S-nya yang akan menjadi atom pusatnya, di mana SO4 2- berarti ada yang minus nih. Dan ini salah satu senyawa yang emang menyalahi kaidah oktet. Nah, jadi bagaimana tuh? Ya udah, gambarnya begini. Nah, gambarnya itu seperti ini. Terus ini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. Sehingga yang bawah 2 ini sama yang kiri itu ada ikatan rangkap seperti ini tunggal. Kemudian karena berhubung saya nggak punya 1 nih, saya pinjemin deh dari luar jadi minus. Ini juga sama.
Jadinya apa? SO4 2 min. SO4 tapi minusnya ada 2. Seperti itu ya. Oke, kemudian untuk NH4+. Nah, NH4 yang D, N itu tangannya 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. H itu tangannya 1. Berarti udah jelas sekali bahwasanya di sini N-nya tangannya berarti 1, 2, 3, 4. H-nya butuh 1, H-nya butuh 1, H-nya butuh 1. Di sini H-nya juga butuh 1. Sehingga pas nih H-nya jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 2. Nah, namun ketinggalan apa tuh? Nah, ini kan masih ada 1 nih sebenarnya. Nah, bagaimana? Ya, dia cabut dari situ, keluar dia. Sehingga jadinya dia bermuatan positif si N-nya. Jadi NH4 plus positifnya dapat dari mana? Dapat dari N. Kalau SO4 2 min, dapat minnya dari mana? Dari O. Nah, dari sini mana yang tidak mengandung ikatan rangkap? Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu adalah NH4 plus. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk tes formatif di modul tes formatif kedua di modul ke-6 yang baru separuh ini, dan kita akan lanjut di video part berikutnya.